Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada video kali ini saya akan membahas soal P3K terutama untuk jurusan PGSD yang berkaitan dengan muatan pelajaran IPA. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Beruang kutub merupakan hewan yang hidup di daerah kutub. Pada saat musim dingin, beruang kutub menyesuaikan diri dengan cara titik-titik. Pilihannya, yang A melakukan hibernasi, yang B merontokkan bulu rambutnya, yang C melakukan migrasi, dan D makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini berarti soal berkaitan dengan adaptasi ya. Jadi di musim dingin beruang kutub itu dia melakukan adaptasi dengan cara A ya teman-teman ya, melakukan hibernasi. Nah, pada musim dingin jadi beruang itu memperlambat metabolisme dan pasokan energi dengan cara tidur atau hibernasi selama musim dingin. Jadi perilakunya itu bertujuan untuk supaya beruang tetap memiliki sumber energi dan panas yang cukup selama musim dingin, begitu teman-teman. Lanjut, perhatikan gambar di samping. Paruh bebek yang berbentuk seperti sisir berguna untuk titik-titik. Pilihannya A. Menampung makanan sebelum ditelan. Salah ya itu ya. B. Mengoyak makanan yang liat dan keras. Itu juga tidak tepat. Yang C. Mencengkram mangsa supaya tidak lepas. Itu juga salah. Yang D. Menyaring makanan yang ada di dalam lumpur. Nah, ini dia yang betul. Jadi teman-teman ini ya, kita lihat pada gambar. Kemudian pada soal, ini kata kuncinya yaitu paruh bebek yang berbentuk seperti sisir. Teman-teman pasti sudah tahu ya bentuk sisir. Itu jadi ada semacam gerigi gitu ya. Bukan gerigi sih, apa ya. Teman-teman bisa membayangkan ya bentuk sisir. Nah, itu pada bebek, paruhnya yang berbentuk seperti sisir ini berguna untuk menyaring makanan yang ada di dalam lumpur. Jadi bebek ini kan biasanya mencari makanan berupa cacing di lumpur begitu. Nah, dia menyaringnya menggunakan sisir yang ada di paruhnya itu. Jadi di paruh yang berbentuk seperti sisir. Lanjut, petani buah menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil produksi. Akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan terhadap keseimbangan alam adalah titik-titik. Yang A, hewan dalam tanah akan semakin banyak. Yang B, populasi gulma akan meningkat. Yang C, populasi hama akan meningkat. D, air dan tanah menjadi tercemar. Kalau yang A ini jelas salah ya, karena justru sebaliknya, penggunaan pupuk kimia ini kurang ramah terhadap hewan yang ada di dalam tanah. Jadi pilihan A salah. Yang B, populasi gulma akan meningkat, ini juga tidak tepat. Yang C, populasi hama akan meningkat, juga tidak. Jadi yang betul adalah yang D. Jadi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu bisa berdampak pada tercemarnya air dan tanah. Lanjut soal berikutnya, nomor 4. Dasar perhitungan penanggalan yang benar adalah titik-titik. Jadi seperti yang kita tahu di kita itu ada tahun Masehi dan juga tahun Komariah. Nah, itu dasar perhitungan penanggalannya apa, teman-teman? Ya, yang pertama ada tahun Masehi atau sering juga dikenal dengan tahun Syamsiah. Itu didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, atau disebut juga dengan revolusi bumi ya. Berarti jawabannya antara C dan D. Berarti yang A ini salah, yang B juga salah karena bukan rotasi tapi revolusi. Sedangkan tahun Komariah atau sering kita kenal dengan tahun Hijriyah itu didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau yang disebut dengan revolusi bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, saya ulangi. Jadi dasar penghitungan penanggalan itu kalau tahun Masehi itu menggunakan revolusi bumi, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, satu kali revolusi bumi ini memerlukan waktu
365 seperempat hari. Jadi 1 tahun Masehi itu sebenarnya terdiri dari 365,25 atau 365 seperempat gitu ya. Nah, sisa seperempat harinya itu dijumlahkan hingga mencapai 1 hari. Nah, 1 hari itu ditambahkan dalam tahun Masehi setiap 4 tahun sekali, yaitu pada bulan Februari. Nah, sedangkan tahun Komariah atau tahun Hijriah itu didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman silahkan lihat di gambar. Jika bulan berada di posisi seperti pada gambar di atas akan terjadi titik-titik. Jadi bulan itu tepat berada di belakang bumi ya. Nah, kalau posisi seperti ini, matahari, bumi, bulan seperti pada gambar itu, maka akan terjadi A ya teman-teman ya, gerhana bulan total. Jadi gerhana bulan total itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, ini dinamakan gerhana bulan total. Untuk gerhana lainnya, teman-teman bisa melihat di gambar ini. Jadi ada gerhana bulan total seperti pada soal yang sudah kita bahas sebelumnya, dan ada juga gerhana bulan sebagian dan gerhana matahari. Teman-teman silahkan lihat posisi bulan dan bumi di masing-masing gerhana ini ya. Jadi kalau gerhana matahari di gambar yang terakhir ini, itu berarti bulan yang terletak di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Ya, teman-teman silahkan amati gambarnya dulu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan akibat revolusi bumi terhadap kehidupan adalah titik-titik. Jadi revolusi bumi itu adalah satu kali peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, dari peristiwa revolusi bumi ini menyebabkan antara lain terjadinya perubahan musim, terutama 4 musim dalam setahun di negara-negara subtropis. Nah, daerah subtropis memiliki 4 musim nih teman-teman, yaitu musim semi, musim dingin, gugur, dan panas. Nah, pada bulan Desember sampai Maret ya, Desember sampai Maret itu orang-orang Australia mengenakan pakaian tipis karena sedang terjadi musim panas. Sebaliknya, di sebelah utara masyarakat di Jepang dan Rusia itu memakai pakaian tebal karena sedang musim dingin. Nah, sebaliknya pada bulan Juni orang Australia dan Selandia Baru mengenakan pakaian tebal karena sedang musim dingin. Sedangkan masyarakat di Jepang dan Rusia memakai pakaian tipis karena sedang musim panas ya. Jadi kalau menurut soal ini yang merupakan akibat revolusi bumi adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi di bulan Desember penduduk Rusia menggunakan baju tebal karena di sana sedang berlangsung musim dingin. Yang C ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang petani memiliki kerbau. Pada tubuh kerbau tersebut banyak terdapat kutu yang mengganggu kerbau. Saat kerbau tersebut digembalakan di lapangan rumput, secara tiba-tiba datanglah 3 ekor burung jalak yang hinggap di punggung kerbau sambil memakan kutu-kutu kerbau. Peristiwa ini termasuk simbiosis titik-titik. Nah, materi tentang simbiosis sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, tentang macam-macam simbiosis. Jadi kalau simbiosis antara kerbau dan jalak, di mana jalak itu memakan kutu yang ada di kerbau. Nah, kerbau merasa diuntungkan karena dia bisa terbebas dari kutu-kutu yang mengganggunya. Jadi simbiosis antara kerbau dengan jalak ini termasuk simbiosis yang kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Jadi termasuk simbiosis yang B, mutualisme. Lanjut ke soal berikutnya.
Teman-teman silahkan lihat ada 4 bentuk cakar ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, bentuk cakar yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa dan cakar yang berfungsi untuk mengais tanah secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita lihat untuk gambar 1 itu adalah bentuk cakar yang kuat, tajam, itu biasanya dimiliki oleh burung elang. Nah, fungsinya untuk mencengkeram mangsa. Jadi untuk yang pertama ya, untuk yang mencengkeram mangsa ini berarti ditujukan oleh nomor 1. Nah, untuk pilihan C dan D salah karena bukan nomor 1 ya. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk cakar yang berfungsi untuk mengais tanah. Hewan yang biasanya mengais tanah itu adalah ayam ya. Jadi di antara pilihan cakar 1, 2, 3, 4 yang merupakan cakar ayam adalah cakar yang kedua. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang betul adalah yang A, 1 dan 2. Sekarang kita lihat cakar yang nomor 3. Cakar model seperti itu adalah cakar yang berfungsi untuk bertengger di pohon. Biasanya dimiliki oleh kaki burung pipit ya, dimiliki oleh burung pipit. Dan yang keempat, teman-teman pasti tahu model cakar yang memiliki selaput di tengahnya, itu berarti biasanya digunakan untuk berenang di air. Nah, model cakar seperti ini biasanya dimiliki oleh itik ya. Jadi untuk soal ini, cakar yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa adalah nomor 1 dan cakar yang berfungsi untuk mengais tanah adalah nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Lalu lanjut, ada rantai makanan yang terdiri dari daun, ulat, ayam, musang, lalu bakteri. Jadi daun dimakan ulat dimakan ayam dimakan musang, lalu kemudian musang dihancurkan atau diuraikan oleh bakteri. Nah, kedudukan bakteri pada rantai makanan tersebut sebagai titik-titik. Yang A, produsen, jelas salah ya. Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Jadi yang berfungsi sebagai produsen adalah daun. Kemudian untuk ulat, ini jadi produsen ya, daun itu. Ulat adalah konsumen tingkat 1, ayam adalah konsumen tingkat 2, musang konsumen tingkat 3. Nah, untuk bakteri dia berperan sebagai pengurai, yang D. Lanjut, teman-teman silahkan lihat di situ ada gambar planet, sudah diberi nomor 1 sampai dengan 8. Pertanyaannya, planet yang ditandai oleh nomor 6 adalah planet titik-titik. Planet 6 itu berarti adalah dia punya cincin, itu berarti planet D ya teman-teman ya, Saturnus. Jadi yang pertama itu adalah Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima yaitu planet yang paling besar yaitu Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan Neptunus. Ini nomornya agak geser ya. Yang nomor 7 itu maksudnya yang ini nomor 7, lalu yang ini nomor 8 ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 6 adalah Saturnus. Lanjut, biodiesel atau biosolar merupakan salah satu contoh bahan bakar alternatif yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu titik-titik. Nah teman-teman, untuk biodiesel atau biosolar itu memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan ya teman-teman ya. Nah selain biodiesel ada lagi biogas. Kalau biogas itu berarti berasal dari kotoran hewan, biasanya bisa kotoran hewan atau juga bisa kotoran manusia. Lalu ada lagi bioetanol, itu berarti dari bahan yang bergula, contohnya tebu, aren, dan sorghum manis.